Dia bisa tuliskan. Ini yang pertama kali menerapkan yang ini di Indonesia itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mendirikan Muhammadiyah itu 18 November 1912, namanya Muhammad Darwish. Ya, pergi kemudian ke Mekah, pulang dari situ berganti nama Ahmad Dahlan oleh gurunya. Ya, itu pun sampai keturunan pada Nabi SAW. Ya, Muhammad Darwish, Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Sayyid Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Kemudian sampai kepada Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali. Ali suaminya Fatimah. Fatimah putri Nabi SAW. Ya. Nah itu kalau beliau pulang ke rumahnya berdakwah, misalnya ada yang mencela, ada yang sebagainya, itu ditulis Bu di dindingnya. Di dindingnya, sadarkan pada dirimu, memegang teguh ketentuan Nabi itu bagaikan memegang kayu bakar. Ya, memegang kayu bakar, kuatkan dirimu. Itu dituliskan. Sama pria-pria yang menuliskan, ayo, tiba waktunya sholat. Boleh jadi kamu tanda tangan kontrak kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu mendengar seruan adzan, dia bisa tinggalkan. Ya. Masya Allah. Sama, ibu ingin bicarakan orang, ingat ya, kamu bicara pada orang, kamu diikat, otak kamu dibakar dari bawah sampai atas. Pikirkan dulu. Kalau ada orang yang masih nekat melakukannya, berarti ada yang salah dalam dirinya. Makanya otaknya dibakar nanti, ya. Ini disebut wa'id. Sebut wa'id. Saya agak cepat sedikit. Kita sampai jam berapa ya? Oke, baik ya. Yang apa Anda sampai jam 5, saya jam 3 pulang. Kalau Ibu jam 5 silahkan ya. Terus. Oke. Kami harus ke Al-Azhar setelah ini. Sekarang perhatikan. Sekarang kita akan belajar, kita terapkan rumus ini. Maksud saya kita ambil rumusnya, ibu pulang terapkan dalam apapun. Ya. Misal ibu mau ngantar anak, keluarkan keutamaan merawat anak. Ya kan? Seorang ibu yang lelah merawat anaknya dalam kebaikan, diarahkan kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu akan menjadi penyelamat dari neraka pada orang tuanya kelak di akhirat. Macam-macam. Ibu yang misalnya ingin mendidik anaknya, ibu belum hafal Quran, ingin didik anaknya supaya hafal Quran, keluarkan hadisnya. Supaya jadi motivasi. Jadi kalau anaknya pengen ke sini, ibu hadir ayatnya, misalnya hadir hadisnya, itu lebih menguatkan tekad ibu. Keluarkan itu. Ya, Masya Allah, hey, anak orang lain sudah menyiapkan mahkota untuk ibunya. Kamu dikasih nggak nanti? Tuliskan. Keluarkan hadisnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915 itu kan. Ketika seorang anak hafal Quran, kemudian dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka dipakaikan mahkota. Qurannya sendiri bicara. Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi dia. Ini tafsir hadis di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Itu tafsir dari ayat Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33. Posisi paling kiri sebelah atas. Tafsirnya ada di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Baik, jadi saat seseorang akan ke surga itu, ya Masya Allah, dipanggil. Nanti ada anakmu yang datang. Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Ya. Saat dipakaikan itu, tiba-tiba, ternyata tanpa diduga, dipanggil orang tuanya, Bu. Atau yang terlibat membantu dia untuk menghafal Quran itu. Lalu kemudian tiba-tiba dipakaikan, dihadirkan di tangan anaknya mahkota yang kata Nabi sinarnya itu lebih terang dibandingkan dengan sinar yang masuk ke rumah seseorang. Dipakaikanlah di kepala kedua orang tuanya dengan tangan anaknya dan disaksikan oleh penghuni langit dan bumi sekaligus. Semuanya. Ya. Jadi kalau Anda di wisuda misalnya anaknya hafal Quran di wisuda atau yang umum-umum di wisuda jadi wisuda terbaik, nggak usah bangga. Jangankan Anda non-muslim aja ada yang di wisuda, yang lainnya bangga. Dan tepuk tangan semua. Yang diharapkan nanti di akhirat, semua penduduk langit, penduduk bumi menatap anak Anda saat memakaikan mahkota di kepala kita. Masya Allah. Saat anak orang lain sudah mendapatkan bagian dari itu, ibu ada di mana gitu? Barangkali cuma diam, cuma nunduk, gak dapat sama sekali. Ingat Bu ya, kalau ibu banggakan anak saat di dunia, itu bisa wafat selesai kebanggaan itu. Tapi kalau di akhirat, gak ada meninggal lagi. Jadi kalau bangga-bangga selamanya. Maka kemudian setelah itu selesai, lihat kalimatnya. Kata Quran gak puas. Allahumma zidhu halli, ya Allah tambah lagi, bedakan penghafal dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasal karama, maka dipakaikan pada dirinya jubah kehormatan. Maka dengan itu dia pegang kedua orang tuanya, keluarganya ikut di belakang, ikut ke surga semuanya, dibimbing oleh penghafal Quran ini. Itu nanti masuk surga sekeluarga, ada di Quran surah ke-52 ayat 21. Posisi paling kiri di pertengahan, agak ke bawah sedikit. Ya. Quran surah 52 ayat 21.
Nah, jadi poinnya adalah, maksud saya, ibu kalau mau ngerjakan apapun, coba keluarkan dulu ayatnya, hadisnya, tuliskan. Itu bikin motivasi kita kuat.